Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Miswadi Petualangan. Saya ingin mengajak saudara-saudaraku, sobat-sobatku, kali ini kita berpetualangan, yaitu menyelusuri kuburan Samber Gledek, yaitu yang berada antara perkebunan Kerasaan 2 dengan perkebunan BM Bukit Maraja. Sobat-sobatku, mari kita ikuti petualangan saya agar saudara-saudaraku, sobat-sobatku itu mengetahui di mana keberadaan yang sebenarnya. Karena berita kuburan Samber Gledek ini simpang siur, maka dari itu mari kita kupas di mana sebenarnya keberadaan kuburan Samber Gledek itu berada. Oke sobat-sobatku, mari kita bergegas. Lanjut. Di mana keberadaan kuburan Samber Gledek, sobatku? Kita motong jalan nih, sobatku, dari perumahan perkebunan Sipep Kerasaan 2, sobatku. Maaf sobatku, jalannya agak berlubang-lubang ini, sobatku. Jadi kameranya agak bergoyang-goyang, sobatku. Nah, inilah perumahan Sipep Kerasaan 2. Beginilah penampakan perumahan Sipep Kerasaan 2, sobat. Sebelah kanan ini ada pembibitan kelapa sawit, sobat. Sebelah kiri perumahan Sipep Kerasaan 2. Sedikit kita, sobat-sobatku, karena perjalanannya ini lebih kurang 1,5 jam, sobatku. Ini pintu masuk Kampung Babayu Kerasaan. Ntar lagi kita sampai ke tempat pondok plasmen Sipep Kerasaan 2. Oke sobatku, kita berada di lapangan bola kaki Sipep Kerasaan 2. Tepat ini di perumahan Pondok Sipep Kerasaan 2. Inilah penampakan plasmennya. Di sekitar lapangan bola kaki ini
ditumbuhi pohon yang sangat amat besar, yaitu pohon termbesi. Lebih kurang banyaknya 11 pohon termbesi. Dan ini masjid yang dibanggakan di Sipep Kerasaan II. Tepat di belakang saya ini ada sekolah dasar. Kalau dulunya SD Impres, SD 2 dan SD 5, tapi mungkin sekarang dijadikan satu menjadi SD 2 saja mungkin. Dan ini penampakan ibtidaiyah ngaji sore. Oke sobatku, ini amat besar sekali pohon termbesinya nih sobat. Mungkin untuk uji nyali cocok sekali nih sobat di sini. Inilah penampakan sekolah dasar itu sobat. Nah, oke sobat, kita lanjutkan perjalanan kita. Tapi terlebih dahulu kita cari warga yang bisa untuk menjelaskan sebenarnya di mana sih kuburan Sambrek Gledek itu berada. Oke sobat, kita lanjutkan perjalanan kita sobat. Oke sobat, sebelum kita mengetahui tempat di mana keberadaan kuburan Sambrek Gledek, kita bertanya dulu dengan warga yang sedang kerja di areal kebun Sipep Kerasaan II ini sobat. Le, numpang tanya Le, jalan yang menuju kuburan Sambrek Gledek di mana Le? Terus terus nanti dapat simpang itu, iya, belok kanan, belok kiri. Iya, belok kiri. Nah, belok kiri nanti udah nampak ya. Oh nampak Le ya. Kira-kira berapa meter lagi Ke? Kalau dari Palang itu kan, Iya. Palang nanti tengok sebelah kiri. Kira-kira berapa ya? Udah nampak lah itu, pokoknya ikuti aja lah ke sana. Oh, itu lokasi tempatnya Le ada di, masih ada di perkebunan Sipep Kerasaan II ini apa di Bukit Maraja Le? Udah di bukit. Oh di Bukit Maraja. Iya. Kalau posisinya berapa meter Le dari perbatasannya itu Le? Batasan sekitar jauh juga lah, 300 gitu lah. 300 meter. Oh, bisa Le masuk nanti kira-kira dari Bisa. perbatasan. Oh bisa ya. Bisa. Oke. Plantingnya itu. Ore planting Le. Oke sobatku, kita bertanya dengan salah satu bapak karyawan Sipep Kerasaan II ini, yang mana bapak ini telah memberikan tempat ataupun lokasi kita menuju ke tempat yang kita tuju. Oke sobatku, ikuti terus petualangan saya. Mudah-mudahan sobatku itu puas dengan apa yang saya videokan pada hari ini. Di mana kuburan Sambrek Gledek itu berada sobat-sobatku. Kita mau sampai di mana kuburan Sambrek Gledek itu sobatku. Nah ini, inilah perbatasan antara Sipep Kerasaan II dengan Bukit Maraja sobatku. Apakah di sana kuburannya?
ataukah yang di sana, yang non jauh di sana itu? Coba kita selusuri sobatku. Mudah-mudahan apa yang kita tuju dapat kita jumpai sobatku. Oke sobatku, kita sudah sampai ke tempat dimana pemakaman ataupun kuburan Sambergledek itu sobatku. Ternyata kuburan Sambergledek itu masih ada sobatku, yaitu bertempat di perkebunan Sipet Bukit Maraja sobatku. Mari sobatku kita lihat lebih dekat sobatku. Sebelumnya mari kita sama-sama mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahli kubur wal muslimin wal muslimat. Oke sobatku, kita menuju lebih dekat lagi sobatku. Ternyata kuburannya masih banyak sobatku. Jadi kalau kabar cerita orang-orang di luar sana sobatku, bahwasanya katanya kuburan Sambergledek ini sudah dibongkar. Ternyata itu berita yang nggak benar sobatku. Kita lihat di sini bahwasanya kuburan Sambergledek itu tetap masih ada di sini, bahkan masih utuh. Masih banyak sekali nih sobatku di sini. Karena kuburan Sambergledek ini kuburannya berjarak-jarak, ada yang rapat. Jaraknya ada yang 10 meter, 15 meter sobatku. Ada juga yang rapat sobatku. Jadi kenapa kok kuburan ini dinamakan kuburan Sambergledek sobatku? Karena terjadinya atau misteri kejadian kuburan Sambergledek ini dahulu di tempat ini adalah pembibitan pohon rambung. Jadi ketika itu para almarhum ini bekerja ketika setengah hari hujannya tidak begitu deras, tapi banyak petir yang menyambar, yang bergelegah. Tapi karena waktunya tinggal sedikit lagi mungkin, ataupun mungkin para almarhum ini istirahat di gubuk, begitulah cerita orang-orang dulu. Lalu disambar petir, lebih kurang banyak 41 orang, dan yang selamat itu katanya 1 orang. Jadi dengar kata orang tua sesepuh yang ada di kebun kerasaan, sebanyak 41 orang yang meninggal ketika itu. Maaf sobat-sobatku, ucapan saya, pembicaraan saya ini agak meleset ini sobatku, karena saya pun sendirian ini sobatku. Jadi saya pun ya kayak mana, namanya saya juga manusia biasa. Jadi ada juga rasa-rasa takut juga sobatku. Lagi pula ini sudah menunjukkan pukul jam 12 ini sobatku. Jadi saya ini agak-agak merinding ini sobatku. Doakan sobatku, saya tidak ada apa-apa di kuburan ini, dalam keadaan sehat walafiat ya sobatku. Ini kuburannya agak rapat-rapat ini sobatku di sini. Nah, ini sobatku, sebenarnya cerita dari
sambar geledek ini, sobatku, banyak bersimpang siur karena terjadinya sambar geledek ini yaitu sekitar tahun 1948 gitu, lebih kurang. Nah, gitu sobatku. Jadi yang masih hidup sesepuh-sesepuh di sini nih bukan zamannya sesepuh-sesepuh di pondok perasaan. Ini kejadiannya ketika masih ujud-ujudnya dulu sobatku. Jadi ceritanya mungkin kalau kita itu titip duit mungkin bisa berkurang, tapi kalau kita cerita tentang cerita mungkin bisa menambah, ya juga bisa mengurang gitu sobatku. Itulah kejadiannya sobatku. Jadi di areal pemakaman ini banyak ditumbuhi pohon-pohon besar sobatku, sangat-sangat besar sobatku. Ada yang pohonnya itu balok, maha balok sekali sobatku. Itulah sobatku pohonnya, tinggi dan amat tinggi sekali sobatku, tidak bisa dijangkau sobat. Pas di bawah saya ini ada kuburan para almarhum sobatku, dan di bawah, posisi di bawah kayu besar itu, pohon besar itu, ada juga kuburan juga sobatku. Coba kita lihat lebih dekat lagi sobatku. Doakan sobatku, saya minta doanya juga agar saya itu tidak ada apa-apa di sini. Ini pun ada juga sobatku, makam yang tinggal batunya saja sobatku, karena tidak dirawat, jadi tertutup daun-daun pohon. Tak pohon apa ini sobatku. Nah, jelas sobatku, di bawahnya ada kuburan juga di bawah pohon besar ini sobatku. Ini ada kuburannya yang rapat, ada juga yang berjauhan sobatku. Mungkin sebagian ya sobatku ya, sudah ada yang dipindahkan oleh keluarganya mungkin sobatku. Itu masih feeling saya sobatku, karena ada yang bilang warga 41 yang kena sambar petir ketika itu. Ada juga yang mengatakan sebanyak 21 satu mandoran, itu kata warga rasa sepuh di Sipet Kerasaan. Dan juga ada juga satu mudah-mudahan siapapun yang melihat dan menonton video ini menjadi peringatan ataupun menjadi iktibar bagi kita ya sobatku, agar kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita apa, agar kita itu mati dalam husnul khotimah. Dimanapun ceritanya kita ya sobatku, kita yang hidup ini ya pasti bakal akan mengalami seperti yang ada di sini, dikebumikan dan akan dikasih nisan ini sobatku. Makanya yang asalnya dari tanah akan kembali ke tanah, yang asalnya dari Allah maka akan kembali kepada Allah. Marilah sobat-sobatku, saudara-saudaraku yang sudah menonton,
ataupun melihat kuburan sambar geledek di tempat ini, marilah kita sama-sama untuk berdoa kepada almarhum yang di pemakaman ini, agar para almarhum ini semuanya ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah, dilapangkan kuburnya. Mari sobatku, kita berdoa dengan membacakan Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah sobatku, mudah-mudahan apa yang telah saya berikan, saya persembahkan kepada sobat-sobatku, mudah-mudahan kita dapat mengambil intisarinya sobatku. Oke sobatku, hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ataupun saya tayangkan di video ini, sobat-sobatku semuanya sudah merasa puas. Dan di sini saya Miswadi Petualangan mungkin banyak kekurangan dalam mengambil gambar ataupun video yang lebih mantap lagi di selera para sobat-sobatku, saudara-saudaraku, penggemarku. Maka di sini saya pribadi Miswadi Petualangan minta izin, minta maaf. Karena saya juga masih tahap belajar. Mungkin masih banyak kekurangan. Tapi itu semua memang sudah jati diri saya sebagai manusia biasa, tidak luput dari kekurangan. Maka dari itu, lebih dan kurangnya saya minta izin, minta maaf, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.